I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Anak-anak yang melihat pasukan dari kerajaan Parmus itu pun langsung mendekat. Mereka pun kemudian bertanya, apa yang manusia lakukan di sini? Dan apakah mungkin mereka tuh lagi tersesat? Jika ya, anak-anak ini akan membantu mereka mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba, tebasan pedang dari pasukan itu pun langsung mengenai salah satu dari mereka. Melihat hal itu, para anak-anak pun jadi sangat kaget. Mereka tuh nggak nyangka manusia akan menyakiti mereka. Namun tiba-tiba, pasukan itu pun kembali berkata, kalian ceroboh karena datang begitu saja ke arah kami. Tapi itu nggak masalah. Ini akan mempermudah pekerjaan kami dalam menghancurkan kalian. Mendengar hal itu, pasukan itu pun berkata pada komandannya, Kapten, tugas kita hanyalah sebagai pengintai. Namun si kapten pun berkata, selama mereka berhasil membunuh monster itu nggak akan jadi masalah. Sang kapten pun saat itu langsung melancarkan serangannya ke arah anak-anak itu. Para anak-anak itu pun udah pasrah dan gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi tiba-tiba, Bos Nemo dan Stella pun sampai di sana. Mereka tuh kesel banget karena manusia saat itu melukai anak-anak. Bahkan Stella saat itu sampai terpancing emosi dan melihat kehadiran dari Vos dan teman-temannya. Pasukan dari kerajaan Parmus itu pun berkata, mereka tuh kaget karena ada monster lain yang datang. Melihat itu, Vos pun berkata di dalam hati, apakah mereka adalah manusia bersenjata yang dibicarakan oleh Gupta sebelumnya? Vos pun jadi nggak tahu harus berbuat apa. Vos pun kemudian bertanya, gimana keadaan dari anak-anak? Saat itu, terlihatlah anak yang terluka karena diserang oleh pasukan itu. Vos pun langsung bilang sama Stella dan Nemo, mereka tuh harus segera merawat anak-anak. Mendengar itu, Stella pun berkata dengan wajah serius, serahkan aja semuanya padaku. Dan sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Stella tiba-tiba menggunakan sihir penyembuhan. Vos yang melihat itu jadi kaget banget. Vos tuh nggak tahu kalau Stella bisa menggunakan sihir penyembuhan. Namun ternyata sihir yang digunakan oleh Stella itu bukan penyembuhan tingkat tinggi, tapi hanya sedikit meringankan luka dari anak itu. Melihat itu, Vos pun jadi makin khawatir. Dan parahnya lagi, para pasukan dari kerajaan Parmus semakin mendekati mereka. Bahkan di antara mereka ada yang tertawa. Vos yang melihat mereka itu pun berkata, kenapa kalian melakukan semua ini? Apakah anak-anak itu pernah menyakiti kalian? Mendengar hal itu, mereka pun menjawab, apa maksudmu? Monster kan memang harus dimusnahkan. Lagian apa masalahnya jika monster terbunuh? Bukankah itu memang yang harusnya terjadi? Mendengar hal itu, raut wajah Vos langsung berubah. Seolah amarah dari Vos mulai meninggi. Namun si komandan tetap berkata, monster harus dilenyapkan dari dunia. Karena itulah yang akan menciptakan perdamaian. Kau bisa mati dengan tenang, karena aku akan memusnahkan kalian semua. Dan orang pertama yang akan terbunuh adalah dirimu. Si komandan pun saat itu langsung menebaskan pedangnya tepat ke arah kepala Vos. Namun Vos saat itu beneran murka. Dan tiba-tiba Vos pun langsung mematahkan pedang dari sang kapten dengan satu serangan. Vos itu udah beneran marah banget. Bahkan sang komandan sampai terdiam. Vos pun saat itu berencana untuk membunuh mereka. Namun tiba-tiba Vos mengingat kata-kata Gupta sebelumnya.
kalau Tuan Rimuru sangat ingin hidup damai dengan manusia. Jadi mereka tuh nggak boleh memprovokasikan manusia, apalagi sampai membunuh mereka. Dan karena itu, Fox pun mengurungkan niatnya. Dan setelah itu, Fox pun meminta Nemo untuk membawa anak-anak pergi dari sana dan serahkan sisanya sama Fox dan Stella. Melihat hal itu, Nemo pun langsung berusaha membawa mereka. Namun sang komandan saat itu berkata, "Jangan kira kalian lebih baik dari kami." Pasukan itu pun saat itu langsung melancarkan serangannya tepat ke arah Fox. Namun Fox dengan mudah bisa menghindari serangan dari mereka hanya dengan melompat ke atas. Fox yang lagi dalam mode serius itu pun terlihat sangat mengerikan. Bahkan semua pedang dari mereka bisa patah dengan sentilan jari aja. Fox pun terus melawan mereka dan hanya menghancurkan senjatanya. Namun tiba-tiba muncullah seseorang yang berlari dengan cepat ke arah Fox. Fox pun langsung menendang pedang dari orang itu dan kembali mematahkan senjatanya. Melihat Fox yang dari tadi cuma ngancurin senjata mereka, pasukan itu pun berkata, "Apa kau kira dengan menghancurkan senjata itu bisa menghentikan kami semua?" Di sisi lain, salah satu pasukan lain pun berkata pada Stella, "Kenapa kau bisa menggunakan sihir penyembuhan? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh monster. Berarti itu artinya kau adalah manusia. Akan sangat buruk jika aku membunuh manusia sepertimu." Stella pun gak menghiraukan perkataan dari orang itu dan langsung mengarahkan pukulan pada perut orang itu dan membuat pasukan itu bahkan sampai berlutut di hadapan Stella. Dan setelah itu, Stella pun berkata pada orang itu, "Aku gak tertarik sama obrolan seperti ini. Pukulan pertama tadi untuk anak kecil yang kau lukai." Stella yang marah itu pun berniat membunuh orang ini. Dia pun langsung melepaskan cakar tajam dan berniat menusuk tubuh orang itu. Namun, Fox pun datang menghentikan Stella sambil membisikkan sesuatu. Mereka tuh nggak boleh membunuh manusia, karena itu bisa membuat marah Tuan Rimuru. Stella yang mendengar itu pun jadi kesel banget. Lagian kenapa coba nggak boleh membunuh orang jahat? Tiba-tiba muncullah seseorang yang mengarahkan pedang tepat di belakang Stella. Stella pun langsung memegang pergelangan tangannya dan membanting orang itu. Pertarungan itu pun masih terus terjadi. Di sisi lain, terlihatlah Nemo yang saat itu membawa lari anak-anak. Namun beberapa pasukan itu ternyata masih mengejar mereka. Sampai pada akhirnya, Nemo pun mulai terpojok. Saat pasukan itu berniat mendekati mereka, Nemo pun langsung menggunakan sihir pencairan untuk mengikat kaki dari mereka. Dan setelah itu, Nemo pun langsung melepaskan petir dari langit, sehingga salah satu dari mereka pun langsung terkapar. Nemo pun terus-terusan melakukan itu berkali-kali pada mereka. Scene pun kemudian kembali pada Fox dan Stella. Semua senjata dari pasukan musuh saat itu telah hancur. Para pasukan Parmus pun jadi sangat marah. Mereka pun berkata, "Kami akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Dan saat itu tiba, aku akan membunuhmu." Dan setelah kata-kata itu, mereka pun pergi dari sana. Setelah itu, Fox dan Stella pun kembali pada Nemo. Fox pun berkata di dalam hati, "Akhirnya aku melawan manusia. Kenapa mereka sangat kejam? Kenapa di dunia ini ada makhluk seperti itu?" Dan setelah itu, mereka pun langsung membawa anak-anak ke kota utama. Fox pun berniat melaporkan ini pada pasukan yang lain. Namun sebelum Fox pergi dari sana, tiba-tiba muncullah penghalang besar dari atas langit. Fox, Nemo, dan Stella yang melihat itu pun makin kaget karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Stella yang penasaran itu pun langsung mencoba memegang penghalang itu. Namun tiba-tiba tangan dari Stella seperti terbakar. Stella pun jelasin sama teman-temannya, ini adalah penghalang yang mencegah mereka untuk keluar. Dan jangan sampai kalian menyentuh penghalang itu. Namun gak cuma itu aja. Tiba-tiba, Fox dan yang lain sampai berlutut di sana. Fox pun kemudian berkata di dalam hati, "Aku merasa jadi lebih lemah. Sebenarnya apa yang udah terjadi?"
Bos pun berniat menghubungi markas pasukan utama, namun komunikasi nggak bisa terhubung. Bos pun jadi makin kebingungan karena dia nggak bisa menghubungi siapapun. Namun tiba-tiba datanglah seseorang yang tubuhnya terluka dan pasukan kerajaan Parmus yang tadi pun muncul di sana. Mereka berkata mereka udah siap melakukan pembalasan untuk yang tadi. Melihat pasukan itu yang baru aja menyerang orang lain, Bos pun jadi makin kesal. Bahkan orang itu malah berkata, monster sudah ditakdirkan untuk mati atas nama Sang Dewi. Aku hanya mempercepat proses itu terjadi. Dan setelah itu, Vos pun langsung melesat. Melihat pergerakan cepat dari Vos, sang komandan pun langsung menebaskan pedangnya, sehingga kedua senjata dari mereka pun langsung berbenturan. Vos yang melihat itu pun kaget karena serangan dari Vos bisa ditahan. Padahal harusnya pedang dari orang itu patah kembali. Vos pun jadi makin yakin kalau kekuatannya telah melemah. Bahkan Vos merasa nggak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat Vos yang saat itu udah nggak bisa apa-apa, orang itu pun langsung mengangkat tangannya ke arah langit sambil berkata, "Kau nggak bisa apa-apa, itu karena penghalang anti-magical ini. Monster sepertimu yang mengandalkan sihir nggak bakal bisa melakukan apapun." Mendengar itu, Vos pun berkata di dalam hati, "Jadi semua karena penghalang ini. Jika aku nggak bisa menggunakan semua kekuatanku, aku nggak mungkin bisa melindungi mereka. Tapi aku juga nggak boleh mundur." Di sisi lain, Stella juga masih bertarung dengan pasukan yang lain. Stella pun saat itu melepaskan serangan bertubi-tubi ke arahnya, tapi nggak ada satupun serangan dari Stella yang berhasil mengenainya. Bahkan orang itu sampai meremehkan Stella. Stella pun mulai berhenti menggunakan kekuatannya dan menggabungkan dengan taktik cerdasnya. Sampai pada akhirnya Stella pun berhasil mendaratkan serangan pada orang itu. Di sisi lain, Nemo pun saat itu juga bertarung melawan beberapa pasukan. Pasukan itu saat itu terus meremehkan si Nemo karena Nemo mungkin gak bisa menggunakan sihir di sini. Namun Nemo malah mengangkat salah satu dari mereka ke langit. Dan saat mereka tuh udah cukup tinggi, Nemo pun langsung menjatuhkan mereka. Scene pun mulai kembali pada Vos. Vos saat ini masih terus berhadapan dengan sang komandan. Tapi jujur aja, Vos ngerasa pertarungan kali ini bakalan sulit banget. Vos pun merasa harus mengakhiri semuanya di sini. Namun gak lama datanglah Stella yang berkata, "Dengarkan aku Vos, aku gak peduli dengan aturan apapun. Tapi aku tahu kau nggak bisa menyakiti mereka karena kau adalah salah satu pasukan keamanan. Jadi serahkan saja mereka semua padaku, biar aku yang memberikan pelajaran pada mereka." Stella pun saat itu langsung masuk ke mode bertarung. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.